Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tugas besar topik 3. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ziad dengan NIM 103112400207. Dan saya Bayu Adi Nugroho 103, dengan NIM 1031124000237. Oke, next slide. Oke, latar belakangnya adalah kesehatan mental berperan penting dalam kehidupan karena mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Namun, tidak semua orang memiliki akses untuk berkonsultasi dengan profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu yang praktis untuk melakukan penilaian mandiri. Sebagai solusi, dikembangkan aplikasi manajemen kesehatan mental berbasis terminal dengan bahasa Go. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengisi penilaian, mengelola data, mencari dan mengurutkan hasil, serta mendapatkan rekomendasi berdasarkan skor. Dengan alat ini, pengguna dapat memantau kondisi mental secara mandiri dan teratur. Lalu, tujuan programnya ada tiga. Yang pertama, membantu pengguna melakukan self assessment kesehatan mental. Yang kedua, menyediakan rekomendasi berdasarkan skor assessment. Dan yang terakhir, menyediakan fitur edit, hapus, cari, urut, dan hitung rata-rata skor. Deskripsi ada tiga. Yang pertama, ada aplikasi ini digunakan untuk membantu pengguna melakukan penilaian kesehatan mental mereka sendiri berdasarkan self-assessment. Yang kedua, program ini mencari hasil menggunakan searching binary dan sequential, dan mengurutkan hasil menggunakan sorting selection dan insertion. Dan yang ketiga, fitur inti aplikasi meliputi menambahkan, mengubah, dan menghapus hasil self-assessment yang berisi jawaban kuesioner dengan skala Likert, dan menganalisis hasil self-assessment dan memberikan rekomendasi berdasarkan total. Fitur-fitur fitur-fitur program ada 7. Yang pertama, input data self-assessment. Yang kedua, penyimpanan data berdasarkan ID dan tanggal. Yang ketiga, edit dan hapus data assessment. Yang keempat, laporan hasil dan rata-rata skor. Yang kelima, rekomendasi berdasarkan skor total. Yang keenam, pencarian sequential search dan binary search. Yang ketujuh, pengurutan selection sort dan insertion sort. Oke, ini adalah tampilan menu di program kami. Yang pertama ada isi pertanyaan, ubah, hapus, hasil, rekomendasi, urutkan hasil berdasarkan insertion dan selection, lalu ada cari hasil menggunakan sequential dan binary search. Yang kedelapan ada rata-rata skor, lalu yang terakhir ada keluar dari program. Untuk menu pertama itu adalah isi assessment. Di sini kita memasukkan ID dengan tipe data integer dan tanggal, kemudian diberikan 5 soal dan skala 1 sampai 5, dan menampilkan skor jika setelah selesai mengerjakan soal. Oke, mungkin bisa dibuka codingan untuk menu satu, Mas Bayu. Nah, ini adalah codingan dari menu yang pertama. Parameternya ada ID, date. Lalu kami melakukan pemanggilan di function main-nya. Mungkin bisa ke function main, Mas Bayu. Di, ya, bawa lagi. Terus, nah, di case pertama adalah function main menu satu. Oke, mungkin bisa lanjut ke PowerPoint ya, Mas Bayu. Untuk menu kedua kita ada ubah assessment. Di sini jika kita memilih menu 2, kita akan mengubah assessment yang mana kita di sini memasukkan ID sesuai dengan data yang mana yang mau diubah. Dan kedua itu tanggal assessment. Kemudian kita masuk ke
codingan. Ubah assessment itu dengan ID integer, tanggal string. Ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk mengubah jawaban asesmen berdasarkan ID dan tanggal. Prosesnya itu pertama meminta ID dan tanggal, kemudian mencari data dengan slice data yang cocok. Jika ditemukan, maka akan meminta ulang akan jawaban soal akan muncul dan dikerjakan. Dan jika tidak sesuai, maka eh, keluar data tidak ditemukan. Dan kita memanggil di case kedua seperti ini. Oke, bisa kembali ke PowerPoint mungkin, Mas. Oke, yang ketiga ada menu hapus assessment. Eh, Pilih menu, jadi kita pilih menu tiga, lalu pilih satu dan dua itu satu lanjut menghapus, dua kembali ke menu utama. Yang pertama, kita membutuhkan ID yang ingin kita hapus. Misalkan ID 01 yang ingin kita hapus, lalu kita masukkan tanggal pengisian asesmennya. Setelah itu, data akan terhapus. Nah, bawah-bawah. Oke. Ini adalah codingan dari hapus assessment. Ada dibutuhkan ID dan tanggal. Jika ID dan tanggal tidak cocok, maka data tidak ditemukan. Jika cocok, maka data akan bisa dihapus. Oke. Selanjutnya, Mas Bayu. Dan menu selanjutnya itu ada hasil asesmen atau tampilkan data. Jika kita memilih menu keempat, kita dihadapkan dengan dua opsi. Opsi pertama itu melihat hasil asesmen, yang kedua kembali ke menu utama. Nah, kemudian kita ke menu tampilkan data. Tujuan dari menu ini itu menampilkan semua data asesmen yang telah diinput oleh user ke program. Setiap objek pengguna ditampilkan ID pengguna, tanggal asesmen, jawaban, dan total score. Eh, Kemudian menu selanjutnya, Oke, menu selanjutnya ada rekomendasi berdasarkan skor. Eh, yang diminta adalah sama seperti yang lain, yaitu ID dan tanggal. Lalu akan menampilkan rekomendasi berdasarkan skor yang telah diisi oleh pengguna. Mungkin bisa ke codingannya, Mas Bayu. Oke, ini dia tampilannya. Jika hmm, total skor pengguna kurang dari sampai dengan 10, kondisi Anda mungkin kurang stabil. Dan ya, oke. Lalu jika kurang sama dengan 20, untuk case yang kedua, kesehatan mental Anda dalam kondisi cukup baik, namun jaga keseimbangan hidup. Nah, yang terakhir ada eh, bagus, Anda dalam kondisi mental yang sangat baik. Jika skor pengguna itu di atas 20, 21 hingga 25. Oke, selanjutnya Mas Bayu. kemudian ada menu keenam, yaitu sorting berdasarkan skor. Yang pertama itu ada selection sort ascending. Jika kita memilih
menu keenam, kita akan dihadapkan dua opsi. Yang pertama, lanjut urutkan hasil, dan kedua, kembali ke menu utama. Jika kita memilih nomor satu, maka akan muncul dua opsi lagi, metode sorting. Di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama ada selection dan insertion. Ah, di sini kita menggunakan metode pertama, yaitu selection dengan cara ascending, yaitu kecil ke besar. Nah, berikut adalah codingan selection ascending. Nah, yang kedua itu ada selection sort descending. Ini dengan cara descending itu besar ke kecil sesuai skor. Ji- Di sini kita ada contoh, karena skornya 25 itu lebih besar dari 15, maka ID satu akan dimunculkan terlebih dahulu. Berikut adalah codingan. Yang membedakan keduanya itu hanyalah di bagian sini, bagian kurang dan lebih dari. Dan menu selanjutnya itu ada insertion sort ascending, kecil ke besar. Itu alternatif sort cepat. Dan ini adalah codingannya. Kemudian ada insertion sort descending atau besar ke kecil. Berikut adalah codingan kami. Ya, Oke, selanjutnya ada menu searching. Ini menu searchingnya berdasarkan binary. Oke, karena di situ ada pilih metode pencarian, lalu masukkan dua, yaitu binary search. Nah, itu akan menampilkan hasil berdasar yang sudah terurut. Jadi hasil harus diurutkan terlebih dahulu, baru bisa melakukan binary search. Oke, bisa lanjut ke codingan mungkin, Mas Bayu. Oke, scroll mungkin bisa, Mas Bayu. oi, Oke, udah. Ini adalah metode sama dengan satu adalah sekuensial, dan yang metode yang saat ini sedang kita bahas adalah metode dua, yaitu binary search. Nah, itu adalah codingan dari binary search. Oke, mungkin bisa lanjut ke metode sequential search. Bisa dilihat PowerPoint-nya, Mas Bayu. Oke, ini adalah contoh output dari sequential search. Masukkan pilihan ID yang dicari. Dua. Metodenya satu, yaitu sequential search. Nah, hasilnya adalah seperti di bawah. Oke. Codingannya lagi. Nah, codingan dari sequential search adalah metode yang pertama. Oke, sudah. baik. Terus. Untuk metode ke-8, menu ke-8 Sorry, Bayu. itu ada rata-rata skor. Jika kita memilih menu ke-8, kita dihadapkan dua opsi. Yang pertama lanjut, yang kedua kembali. Nah, program ini meminta ID dan akan muncul rata-ratanya, karena pengguna itu biasanya
Mengisi asesmen itu berkali-kali. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian codingan. Di sini ID bertipe integer. Ya, kesimpulan dari program ini adalah program ini dirancang untuk membantu pengguna mengevaluasi kondisi kesehatan mental mereka secara mandiri dengan berbasis teks. Aplikasi ini mendukung fitur pencarian, pengurutan, serta penyajian data penilaian yang bersifat pribadi. Fitur-fitur yang telah disediakan menjadikan aplikasi ini cukup sebagai alat bantu pemantauan kesehatan mental harian. Terima kasih. Jika ada salahnya, itu berasal dari kami, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Uh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.